pagi, siang, sore, dan malam untuk Mas Sony. Saya Haidi Trisna Hadi hari ini akan mempresentasikan Creating Pluggable Database atau PDB. Nah, kita masuk ke pengertian PDB dulu. Nah, pengertian PDB itu adalah database mandiri dalam satu CDB dapat dibuat plug atau unplug tanpa memengaruhi CDB lain. Penjelasan singkatnya itu ya setiap PDB punya skema dan user sendiri, tapi berbagai instansi yang sama. Nah, PDB itu adalah sebuah database yang bisa dipasang atau dicabut lah, kayak plug and unplug lah, ke dalam CDB atau kontainer database. Nah, PDB ini berisi data dan objek aplikasi sendiri, tapi masih menggunakan sumber daya seperti memori, proses, background, dan lain-lain dari CDB induk ya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah metode pembuatan PDB. Yang pertama itu adalah SQL command atau menggunakan create pluggable database, DBCA atau database configuration assistant, to GUI, dan clone dari PDB lain atau PDB $seed. Nah, ketika setelah kita punya CDB atau container database-nya, kita bisa membuat PDB di dalamnya. Oracle menyediakan beberapa cara untuk membuat PDB-nya yang udah saya sebutkan tadi ya. Dari kayak PDB seed, terus kayak cloning dan lain-lain. Seperti kayak DBCA-nya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah membuat PDB dalam kurung SQL. Nah, membuat PDB baru menambah PDB dalam kurung bebas itu terserah kita dengan user PDB admin. Nah, di sini ada komennya seperti create pluggable database PDB demo, admin user PDB admin identify by password. File name convert dalam kurungnya itu tuh file yang ingin kita tuju. Nah, jadi kita bisa membuat atau langsung mempraktikannya dengan komen atau sintaks seperti yang udah saya jelaskan tadi yang create pluggable database itu. Jadi seperti itu saja untuk slide membuat PDB-nya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah membuka dan menutup PDB. Jadi ada dua komen, yaitu alter pluggable database PDB dalam kurungnya bebas, terus open, dan alter pluggable database PDB dalam kurungnya bebas juga, dan close. Nah, kalau yang open itu untuk membuka dan menutupnya itu menggunakan close. Jadi ada beberapa cara untuk membuka PDB tergantung kebutuhan kita. Yang pertama itu tuh yang udah saya tulis di materi ini adalah alter pluggable database PDB dalam kurun bebas itu open. Contohnya itu tuh kayak waktu kita di lab kemarin. Jadi kayak alter pluggable database HR baru open. Terus bisa juga kayak kita langsung cek statusnya, habis itu kayak show PDBS gitu loh. Biar nanti kita bisa melihat isinya gitu. Terus kalau yang close juga bisa seperti itu, kayak alter pluggable database HR dalam kurung close close gitu, terus tanda petik. Terus bisa show PDBS-nya juga seperti itu, dan nanti bakal keluar sintaks atau output yang kita udah tulis di sintaks seperti itu. Dan kita bakal lanjut ke slide selanjutnya, yaitu keuntungan PDB. Ada isolasi antar database, mudah dipindah atau backup, menghemat resource satu instance dapat banyak database. Nah, idealnya itu untuk multi-tenant environment seperti cloud. Tapi efisiensi sumber daya juga kayak menghemat resource ini tuh dalam arsitektur multi-tenant, semua PDB berbagai instance yang sama, artinya satu background, proses, dan memori yang udah saya buat juga presentasinya, yaitu adalah SGA dan PGA digunakan bersama oleh beberapa PDB. Nah, keuntungannya itu menghemat CPU dan memori. Dan kalau yang isolasi antar database itu meskipun berbagi instance, setiap PDB tetap berdiri sendiri. Nah, artinya itu tuh data antar PDB tidak bisa saling diakses secara langsung. Error atau kerusakan di satu PDB tidak
mempengaruhi PDB lainnya. Dan keuntungan itu aman ya pastinya ya, sama lebih mudah menjaga keamanan dan privasi data. Dan kalau mudah dipindahkan atau backup itu tuh kita bisa melakukan backup dan restore per PDB tanpa harus membackup seluruh PDB-nya atau CDB-nya. Dan keuntungannya itu ya pasti ya menghemat waktu dan ruang penyimpanan dan cocok untuk sistem besar yang punya banyak aplikasi di satu CDB. Seperti itu. Nah, jadi di kesimpulannya itu yaitu PDB memudahkan manajemen banyak database, bisa dibuat via SQL atau DBCA dan cocok untuk sistem besar dan multi user. Seperti itu. Jadi sekian saja. Terima kasih atas presentasi saya. Maaf jika banyak salah dan salah-salah kata saat presentasi ini. Terima kasih banyak.